Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki mobil Daihatsu Sirion ya, warna oranye ya, merah oranye. Dan di sini bagian bumper dan quarter kanan yang akan kita perbaiki ya teman-teman. Karena habis insiden, bagian bumpernya ngelupas dempul lamanya ya. Dan bagian quarter kanan mengalami lecet juga ya. Jadi akan kita perbaiki untuk bumper dan quarter ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ikuti proses perbaikannya. Jangan lupa dukungannya, like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol loncengnya ya. Baiklah, langsung saja kita kerjakan. Dan untuk tahap pertama kita gerinda dulu bagian bumper belakangnya ya. Kita gerinda sampai habis bagian yang terkelupas ya, atau yang lepas ya, bagian-bagian dempul lama yang tidak lengket lagi kita kelupas ya teman-teman. Setelah itu kita amplas dan kita keringkan, dan selanjutnya kita naik dempul ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap pendempulan, dan untuk dempul kita dempul tipis-tipis saja dulu ya. Dan untuk meratakan dempul kita menggunakan mistar yang terbuat dari gergaji ya teman-teman, gergaji kayu, dan kita tarik dengan gergaji ya, agar dempulnya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu belepotan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, setelah kita dempul kasar atau kita tarik dengan mistar tadi, lalu kita dempul halus ya, dempul tipis halus bagian permukaan. Ini bertujuan untuk menghilangkan jejak-jejak dari mistar gergaji tadi ya. Saat kita tarik itu kan jejaknya masih agak kasar ya teman-teman, serta masih ada pori-porinya ya, banyak pori-porinya dari dempul itu ya. Jadi kita tutupi dengan dempul tipis, lalu kita ratakan ya teman-teman menggunakan scrap ya, scraper ya. Jadi dengan demikian dempulnya akan halus ya. Setelah itu baru kering, kita baru naik amplas ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap epoksi, namun tahap epoksi kita skip saja ya teman-teman. Tidak kita rekam karena kita tidak sempat rekam ya. Dan saat ini kita sudah memasuki tahap pengecetan ya teman-teman. Untuk pengecetan tahap awal kita seperti biasa membersihkan permukaan panel menggunakan degreaser ya teman-teman. Di sini kita menggunakan degreaser AXT yang produksi dari Belkut ya. Jadi kita bersihkan dulu permukaan panel menggunakan degreaser. Setelah bersih, lalu kita memasuki tahap selanjutnya ya. Baiklah teman-teman, ikuti terus, jangan kemana-mana, jangan di skip juga agar teman-teman dan kita semua bisa berbagi pengalaman ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap pembersihan permukaan panel menggunakan degreaser, dan untuk pengaplikasian degreaser kita menggunakan spray gun ya teman-teman. Kita menggunakan spray gun yang tidak terpakai. Dengan demikian pengaplikasian degreasernya bisa terjangkau di bagian yang selip-selip ya teman-teman. Selain itu juga kita bisa maksimal untuk
pengaplikasiannya ya. Sebetulnya untuk sprayer solvent itu ada ya teman-teman jualnya ya. Karena kita belum beli, jadi kita masih menggunakan spray gun saja ya teman-teman. Karena harga sprayer khusus solvent itu tergolong cukup tinggi harganya ya teman-teman. Jadi kita belum belilah ya teman-teman. Mungkin lain kali kita menggunakan sprayer solvent ya. Baik teman-teman, setelah di degreaser kita memasuki tahap pembersihan permukaan menggunakan Teclot ya teman-teman. Pembersihan menggunakan Teclot ini penting ya teman-teman karena bagian-bagian debu atau partikel-partikel debu bisa nempel jika tidak kita bersihkan ya, dan itu akan sangat mengganggu proses jalannya pengecatan nantinya ya teman-teman. Jadi kita bersihkan dulu agar proses pengecatan dapat maksimal ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah aplikasikan base coat, cat dasar, dan untuk base coat kita aplikasikan tipis-tipis dulu ya teman-teman. Karena di sini kita akan periksa lagi bagian-bagian yang kurang, akan kita ulang ya teman-teman di sini. Jadi kita tidak aplikasikan secara tebal dulu ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai proses cat dasar, namun di sini kita periksa masih ada yang kurang ya teman-teman, karena kelewatan ya, tidak terlihat ya. Karena kita kira di atas ini nggak kena ya teman-teman, ternyata ada yang kena juga di bagian bawah lampu ya. Ada permukaan yang nongol ya teman-teman, jadi kita ketok lagi, ratakan, lalu kita dempul lagi ya. Nah, bagian ini ada bekas kita ketok ya, atau kita ratakan di sininya, lalu kita dempul lagi. Namun untuk pendempulan ini tidak kita epoksi ya teman-teman, karena area yang didempul sangat dikit ya, jadi tidak terlalu lebar, sehingga kita tidak perlu memoksinya ya. Jadi kita gunakan dempul kombi saja ya teman-teman untuk sebagai pengganti epoksi ya. Baiklah teman-teman, ikuti terus, jangan di skip, dan nantikan hasilnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap dempul kombi ya. Di sini kita sudah aplikasikan dempul kombi. Nah, di area ini kita aplikasikan secara tipis dan tidak terlalu tebal ya teman-teman, karena dempul kombi sifatnya agak susah kering ya, lambat keringnya ya. Tapi kalau sudah kering, dempul kombi sama dengan epoksi ya, hampir mirip dengan epoksi ya.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap cat dasar lagi ya. Kita gunakan cat dasar lagi untuk menutupi bagian yang kita dempul tadi ya. Setelah itu kita baru naik cat jadi ya teman-teman, setelah nutup bagian cat dasarnya ya. Baiklah teman-teman, di sini sudah kita tutup dengan cat dasar ya, bagian yang kita dempul tadi. Dan untuk menutupnya tidak perlu terlalu tebal ya teman-teman. Yang penting tertutup untuk sementara dulu ya. Nanti kita tambah lagi. Dan untuk bagian base coatnya cukup sampai di atas bagian sini ya. Karena ini adalah bekas siraman orang juga ya teman-teman, bekas riperan, jadi kita tidak berani untuk basah-basah ya, untuk base coatnya ya. Jadi kita saur dulu sampai kering, baru kita timpa lagi ya. Karena kita menghindari cat lamanya ngangkat ya, atau clear coat lamanya ngangkat ya teman-teman. Jadi kita tidak tergesa-gesa ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah mengaplikasikan cat jadi ya. Dan untuk cat jadi kita saur dulu bagian yang kita dempul tadi ya. Untuk selanjutnya baru kita tutup secara merata ya teman-teman. Karena kondisi untuk cat lamanya tidak memungkinkan ya. Sepertinya ada bau-bau mau ngangkat ya teman-teman. Atau mau keriting ya. Jadi kita tidak berani untuk siram basah. Jadi kita saur dulu ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah hampir selesai dan bagian yang kita dasar tadi atau yang kita dempul tadi hampir 100% nutup ya teman-teman. Dan jika sudah nutup, maka kita proses selanjutnya ya, yaitu clear coat ya teman-teman. Dan untuk batas clear coat kita aplikasikan di atas sini ya teman-teman. Nah, di sini untuk batas clear coat, dan usahakan di bagian ini kita amplas lagi ya teman-teman. Kalau kurang bersih, maka kita bersihkan lagi dengan amplas agar clear coat benar-benar nyatu dengan clear coat lamanya ya. Amplas menggunakan amplas bisa nomor 1000 ya teman-teman, atau 2000 ya. Yang penting paling kasar itu nomor 1000 ya teman-teman, bagian yang akan kita sambung sini ya. Jadi itu untuk sambungan, karena di bagian sambungan seperti ini sangat rawan ya, sangat rawan terlihat
sambungannya ya, batas atau bertingkat ya nantinya. Jika tidak kita gradasi dengan clear coat baru, lalu kita blending dengan thinner ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah mengaplikasikan base coat, cat jadi tahap terakhir ya, atau tahap penutupan. Setelah ini kita aplikasikan clear coat-nya. Dan untuk bagian sambungan, usahakan base coat-nya jangan lebih lebar dari clear coat nantinya ya. Jadi saat kita aplikasikan clear coat itu lebih lebar daripada base coat-nya ya. Sehingga nanti clear coat lama dan clear coat baru itu ketemu ya teman-teman. Dan saat kita blending dengan thinner dia akan nyatu ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap clear coat. Dan untuk clear coat kita menggunakan clear coat bell coat 6300 ya teman-teman. Dan untuk pencampuran seperti biasa kita menggunakan rasio 21 ya. 2 clear, 1 hardener dan 1 thinner ya teman-teman. Dan untuk gelas takar kita sudah menggunakan cup yang sudah ada takaran rasionya ya. Jadi kita sekaligus mixing di sini dan sekaligus juga untuk cup spray gun-nya. Jadi kita langsung mixing di sini di gelas takar ini, langsung kita jadikan cup spray gun ya, atau tabung spray gun nantinya ya. Jadi tidak repot ya, kita tidak terlalu repot cari wadah lainnya ya. Dengan satu wadah bisa kita fungsikan sebagai mixing serta untuk tabung spray gun-nya ya, atau cup spray gun-nya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap pengaplikasian clear coat. Dan untuk pengaplikasian clear coat ini kita tunggu sampai benar-benar kering ya base coat-nya ya. Kurang lebih selama kita mixing clear coat tadi kurang lebih waktunya 20 menit atau 15 menit ya teman-teman. Dan kita tunggu sejenak lagi, lalu barulah kita aplikasikannya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah aplikasikan clear coat. Dan untuk overlap kita menggunakan overlap 75% ya teman-teman, atau 3
3/4 ya, 3/4 dari mekarnya spray gun ya, atau dari pan spray gun itu sendiri ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki clear coat lapis kedua atau layer kedua. Dan untuk pengaplikasian layer kedua, kita tunggu clear coat layer pertama itu kering sentuh ya, atau keringnya tidak terlalu lengket di tangan ya teman-teman. Sebenarnya tidak terlalu kering sentuh juga ya, tapi tidak terlalu lengket di tangan, antara 10-15 menit ya, baru kita timpa clear yang kedua ya. Itu mencegah clear meler ya teman-teman, atau clearnya kelebihan ya, atau numpuk ya teman-teman. Jadi kita aplikasikan layer kedua, tunggu yang layer pertamanya agak kering sentuh ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk pengaplikasian clear coat layer kedua, dan itu adalah layer terakhir ya teman-teman, karena kita aplikasikan hanya 2 layer saja, tidak lebih ya, karena jika terlalu tebal nantinya akan timbul semacam kulit jeruk terlalu tebal juga ya teman-teman. Dan bagian sambungan kita spray blending thinner ya, seperti ini, tapi jangan terlalu basah, karena jika terlalu basah itu akan menyebabkan clear coat lewer juga ya teman-teman, terbawa arus dari thinner ya. Baiklah teman-teman, kita sudah selesai untuk pengerjaan mobil Daihatsu Sirion ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.